berdoa semoga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyat Palestina itu diberikan Allah kemenangan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dilindungi segala umat muslim yang ada di sana. Allah selamatkan khususnya masjid Palestina, masjid di mana pernah para nabi turun di sana semua bersolat bersama Nabi Muhammad SAW ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nanti insya Allah kita baca di sini sejarahnya. Ibu-ibu, baiklah kita tidak akan memperpanjangkan. Saya akan baca kitabnya untuk mengambil berkah. Mari kita baca Fatihah kepada para nabi, kepada para guru-guru kita, para sahabat Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan khususnya kepada musannif ini kitab Syai'ulillahi wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah inda baitil muqtazi'an baina rajulaini idza atahu Jibril wal Mikail. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tatkala Nabi Muhammad SAW pada hijrah, batu hijrah Nabi Ismail yang ada di dekat Ka'bah. Ada umur saya kuning bu, haji. Alhamdulillah. Jadi ketika Nabi sedang tertidur di masjid, ini dalil bahwasanya boleh tidur di masjid. Nabi sedang pada hijrah itu istirahat. Muktajian keadaan berbaring. Baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki, ada ditemani dua temannya pada saat itu, yaitu pamannya Hamzah dan anak pamannya Ja'far ibnu Abi Thalib. Senina Sayyidina Ali. Jadi dua penting karena pada saat ini sedang istirahat. Jadi atahu Jibril wa Mikail, tiba-tiba datanglah akannya Nabi tadi, mendatangi Nabi tadi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Datang malaikat Jibril dan Mikail wa ma'ahu malakal a'la, dan besertanya keduanya tadi ada malaikat yang lain, yaitu malaikat Israfil. Berarti peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu ditemani Nabi itu oleh 3 malaikat, didatangi Jibril, Mikail, Israfil. Fantamiru hatta ja'u bihi jam-jam, maka mengangkatlah oleh ia malaikat Jibril tadi akan Nabi, hatta sehingga jauh mendatangkan mereka dengannya Nabi tadi akan air jam-jam, mendatangkan dia malaikat Jibril. Jadi diangkatlah Nabi ini tadi, diangkat dari dia sewaktu tidur tadi kan enggak tersadar ya, diangkat dia, dibawalah dia ke sumur jam-jam. Ada kalau umrah mudah di sumur jam-jam. Maka pastarakuhu ala zahri, maka meletakkan mereka akannya Nabi di atas punggungnya. Fatawalahu, maka memimpinlah akannya Nabi tadi, minhum sebagian daripada mereka oleh Jibril. Jadi yang memimpin proses pembelahan dada Nabi itu adalah malaikat Jibril. Jibril dokter spesialis ini. Berkata orang tidak berdarah, tidak terasa. Bahkan ketika diangkatnya itu tidak terasa kepada Nabi. Saking apa itu? Maka dikatakan di dalam ini karena saking menghormatinya Nabi. Karena malaikat Isa saking mengagungkan, menghormati Nabi, dan saking di sini ma'al-hibah, beserta mengagumi, menghormati Nabi, wal wakar, memuliakan, wal latif, dan beserta lembut terasa. Diangkat sudah sampai di umur jam-jam. Dan
tapi dalam satu riwayat Faraja Sakapul Baiti, maka terbelahlah oleh rumahku, kata Ummu Hani sepupu Nabi. Jadi ada riwayat mengatakan Nabi sedang di rumah Ummu Hani, tiba-tiba terbukalah atasnya, diangkat malaikat tadi. Itu satu riwayat, karena Nabi kan dibelah dadanya itu bukan sekali, bahkan masa kecilnya pun ada. Bisa jadi ini juga Ummu Hani juga benar pernah pada saat di rumahnya Nabi pernah diangkat oleh malaikat juga. Karena ini ada hadis dan ada sanad hadisnya dan ada riwayat hadisnya. Panazala Jibril, maka turunlah oleh malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Pasaka min syurati nahrihi ila asfali batnihi, maka membelahlah ia Jibril daripada lubang leher Nabi hingga kepada sebawah-bawah perut Nabi. Dari sini mana leher kita ini, di bawah ini leher langsung dibelah sampai ke bawah perut, di bawah pusat. Mereka operasi enggak jadi belah nih. Mereka di bawah pusat ya, bukan di atas ya. Di mana penyakit ya. Jadi dibelah. Kalau Jibril berkata oleh Jibril, li Mikail, bagi malaikat Mikail, kan mendampinginya tadi ada malaikat Mikail. Uktuni batasat lima jam-jam. Berikanlah kepadaku akan satu baskom, satu ember, 5 jam-jam daripada air jam. Begitu sudah dibelah, diangkat hati Nabi itu dikeluarkan. Tidak ada sakit, tidak ada berdarah. Kaifama atahara kalbahu, supaya aku sucikan hatinya. Supaya disucikan hati Nabi tadi, diangkat untuk disucikan hati Nabi. Ini kenapa ini ibu? Karena Nabi itu mau menghadap kepada Allah di Isra. Maka kan di surga itu lainul jannah ilal mutatahhirin, tidak masuk surga kecuali orang yang suci. Bukan berarti Nabi ini tidak bersih hatinya, sudah bersih, dibersihkan supaya jangan ada khatar-khatar di situ. Karena penyakit hati kan kita tahu ada 10 dibersihkanlah ini dari hati Nabi, dibersihkan dari kibria, sombong, ujub, tamak, hasad dan sebagainya. 10 penyakit hati dibersihkanlah hati Nabi tadi dengan air jam. Wasrah sadrahu, dan melapangkan yang malaikat Jibril tadi akan dada Nabi dilapangkan. Sudah dibersihkan, dilapangkan, diberilah, dianugerahkanlah sifat kelembutan kepada Nabi, sifat-sifat mahmudah, Allah mahmudah, atau sifat kepujian. Diisi sifat hati Nabi itu. Pastahraja qalbahu, maka mengeluarkan ia malaikat Jibril akan hatinya Nabi. Fahasalahu, maka membasuhlah ia Jibril akan hatinya Nabi. Salah samaratin, akan 3 kali. Pada saat itu dibasuh 3 kali dengan air jam. Wanaja'a, maka Nabi minal aza, dan mencampakkan ia apa yang ada dengannya hati daripada sesuatu yang menyakiti. Artinya penyakit hati itu dibersihkan dari hatinya. Jadi punya kita ibu-ibu, kita punya no hati kita, cemak kan begini. Dunia doen pak ate tendong, marora kita bersihkan gegah dunia ini, tapi kita celaka. Makanya penting kita bersihkan hati. Jadi sudah kita kaji cara membersihkan hati itu, itulah dia tombol hati ada. Tombol hati itu termasuk cara membersihkan hati. Hadir di majelis ilmu ini juga cara membersihkan hati. Beristighfar. Waktalapa ilaihi Mikail, dan membawakanlah kepadanya malaikat Jibril tadi oleh Mikail bisalah sati tasah, dengan 3 ember, mimma jam-jam, daripada air jam-jam. Summa al-utiya bertasat, kemudian diberikan akan baskom min jihabin, terbuat daripada emas, mumtaliin, yang dipenuhilah akan hikmah wa iman, dan iman. Jadi baskom tadi sudah diberikan hikmah kepada Nabi, dan
iman, keyakinan. Jadi makanya keimanan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Hikmah yang terkandung di dalam ucapan Nabi juga luar biasa. Arzahu bisyadri, maka melapangkan dia malaikat Jibril pada dadanya Nabi, wa mala'ahu, dan memenuhilah malaikat Jibril akannya Nabi tadi akan hirman, sifat kelembutan, irman akan ilmu, wa yakinan, dan akan keyakinan, wa islaman, dan akan Islam. Jadi setelah dibuang penyakit hati tadi, Nabi tadi, itu embernya itu terbuat daripada emas. Di situ sudah dipenuhkan hikmah dan iman, baru diberikan sifat kelembutan kepada dada Nabi. Maka Nabi itu adalah makhluk yang paling lembut di antara makhluk Allah. Paling lembut, paling penyayang. Ilmunya luas, dan keyakinan dan Islam. Cuma ubikahu, kemudian ditutuplah akan hatinya Nabi tadi. Jadi ditutup nggak pakai apa, nggak pakai lem, nggak pakai jahit, langsung sap. Nah itu malaikat Jibril spesialis luar biasa, nggak ada berdarah, langsung sembuh. Sudah begitu operasi langsung sembuh. Makanya bisa dibawa Mi'raj, ya kan? Bayangkan dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau kita bagaimana sih operasi nggak boleh bergerak-gerak, ya kan? Nabi begitu dioperasi naik dengan kendaraan yang luar biasa, kencangnya, nggak pakai sabuk, nggak pakai pengikat apa-apa, sampai ke langit ke-7. Summa ubikahu, kemudian Summa atama baina katafaihi, kemudian dicaplah akan Nabi tadi di antara dua belikatnya bihatamin nubuwah, dengan cap kenabian. Jadi segala nabi itu ada cap setempel di belakangnya, cap kenabian. Tapi Nabi di belakangnya ini, di belakang punggungnya ini, coba oleh sini Alinda. Di belakangnya ini kan dua berikat ya. Nah, di sininya ini dicap dengan cap setempel kenabian, Khatamul Anbiya tulisannya. Nah, penutup segala nabi. Jadi kalau dikatakan dalam hadis-hadis, cap stempelnya itu tidak ada sebesar cap stempel kita sekarang, sebesar 30. Tulisannya Khatamul Anbiya. Makanya para pendeta dulu, mereka itu kenal, di dalam Al-Quran kan dikatakan mereka mengenal Nabi itu melebihi mereka mengenal sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah diterangkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nabi itu kalau berjalan dilindungi awan, kan gitu. Semua utia berburak musrajan mujaman, kemudian didatangkanlah dengan burak keadaan itu terpelana lagi bertali kekang. Jadi burak tadi sudah ada tempat duduk Nabi itu, disediakan di atas burak itu, dan pakai tali, tali kekang. Jadi begitulah burak itu. Jadi jangan kita bayangkan burak itu dia setengah manusia seperti yang gambar-gambar, setengah kuda, bukan. Dia itu mirip seperti kuda, tapi bukan kuda. Wahwa dabah, dianya binatang dari surga ya. Abyadun tawil, yang putih, panjangnya pokal himar, lebih panjang daripada keledai, artinya lebih besar dari keledai dia. Wadunal bukar, dan di bawah lebih kecil daripada kuda. Dua hal ini kuda peranakan antara kuda yang berkawin dengan keledai. Ada anaknya lebih kecil dari situ. Yada'u hafirahu indal muntaha tarfahu, yang meletakkan ia akan kuku depannya ketika di sisi sejauh tarbihi mata memandang. Artinya saking kencangnya dia itu, ketika dia naik itu dua tangannya sampai begitulah. Kalau turun memanjang kakinya, kalau naik memanjang tangannya. Itu
uniknya apa tadi kendaraan burak Nabi Muhammad SAW. Murtarabun uzunaini, yang menggerak-gerakkan ia akan dua telinganya. Ketika Nabi mau naik, dia digerak-gerak telinganya ya, bergerak-gerak. Sehingga Nabi mau naik dia itu susah dia, ragu-ragu begitu karena bergerak-gerak telinganya. Tapi itu menyatakan dia sudah siap, saya siap mengangkat Nabi. Karena Burak ini diterangkan dalam kitab dia itu sudah menangis selama di surga sampai dia kurus. Ditanya kenapa dia menangis, dia merindukan Nabi Muhammad SAW sehingga dia meminta kepada Allah dia nanti yang mengangkat membawa Nabi itu ke surga. Makanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu binatang paling kurus di antara teman-temannya, tapi dia yang dimuliakan Allah. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat rupa kamu, tetapi ya Allah yang juru ila qulubikum. Allah itu memandang kepada hati kita. Iza ata al-habar, apabila naik ia di atas gunung irtafar jelahu, terangkatlah kakinya, maksudnya tadi memanjang kakinya tadi. Wa ijahabata irtafaat yadahu lahu, dan apabila turun terangkatlah tangan baginya, artinya memanjang tangannya. Zanahani, baginya ada dua sayap, bifazihi pada pahanya, yahbiru bihima, yang menguatkan atau yang melompat ia dengan keduanya, akan menjelahi akan kakinya. Jadi ada dua sayapnya untuk terbang. Fasta'aba alaihi, maka naiklah oleh dia Nabi atasnya Burak. Jadi naik Nabi di atas Burak. Fawada Jibril yadahu, maka meletakkanlah oleh malaikat Jibril akan tangannya ala ma'rifatihi, di atas dahinya Burak. Jadi ketika Nabi sudah naik, maka dipeganglah oleh malaikat Jibril dahi Burak supaya tenang. Supaya tenang. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Summa qala, kemudian berkata Jibril, ala tastahi ya Burak, apakah kamu tidak malu wahai Burak? Jadi malaikat Jibril menyangka ini Burak ini seorang menyombongkan diri, kan begitu. Padahal dia mengatakan dia sudah siap. Wallahu, maka demi Allah, marakabaka, orang yang mengendarai akan engkau, khalakallah, itu makhluk Allah, khalaka akrama alallahi minhu, makhluk yang paling Allah muliakan daripadanya makhluk yang sangat Allah muliakan dari sekalian makhluk. Pastahaya, maka malulah dianya Burak, maka malu Burak tadi, tidak dia rasa lagi, tidak lagi dia bergerak-gerak telinganya, tadi malu dia. Hatta irfada arkam, sehingga turunlah peluhnya, berkeringat dahinya. Wakara, dan tetap ia, baku mau tetap ia merasa Nabi naik, mudah Nabi sudah naik. Hatta rakabah, sehingga menaik ia Nabi akan Burak. Wakanal anbiya, dan adalah para nabi tarkabah, mengendarai akan Burak kablahu, sebelumnya Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW pun kendaraan para nabi itu adalah Burak. Bagaimana bisa Nabi dari sini sampai ini kita dengar Nabi Ibrahim itu kan dia perintah Allah, dia harus mengasingkan istrinya Siti Hajar ke Mekah. Dari Palestina ke Mekah itu perjalanan 1 bulan. 1 bulan naik kendaraan, 1 bulan. Dia sampai ke sana bisa ketika menengok bagaimana keadaan Nabi Ismail yang sudah lahir. Dalam sekejap dibawakan olehmu. Ini juga kendaraannya. Kala Said
Ibnu Musayyib, berkata Sa'id Ibnu Musayyib wa alaihi lainnya wahia dianya dabah binatang Nabi Ibrahim alati yang kana adalah ia Nabi Ibrahim yarkabu mengendarai ia alaihi atasnya burak bagi Baitul Haram. Pernah Nabi Ibrahim naik burak ini ketika melihat keadaan istri dan anaknya di Mekah. Ini kan sejarah kita tahu kan, adanya sumur Jam-Jam itu karena apa nama itu Nabi Ismail lahir. Siti Hajar sudah susah mencari air, maka itu ada sa'i ya kan, ada sa'i, ada Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini karena supaya mengingatkan kita sejarah Nabi Ismail itu. Fantalaka bihil Jibril, maka bangkitlah dengannya, maka berangkatlah dengannya Nabi tadi oleh malaikat Jibril. Jadi ketika sudah naik, berangkat beserta Nabi tadi oleh malaikat Jibril di kanan, di sebaliknya tadi Mikail. Wahwa dan dianya ayam ini daripada sebelah kanannya, wa Mikail dan Mikail ayat syirihi daripada sebelah kirinya. Jadi mereka tidak ikut naik dalam burak karena mereka ada sayap. Malaikat itu ada sayapnya. Tapi malaikat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu dia berubah wujudnya seperti wujud manusia, sebagaimana kita dengar dalam hadis-hadis kan itu. Jadi seorang laki-laki yang sangat putih, dia akan bersih. Ketika Nabi mengatakan malaikat Jibril mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ini melihat wujud asli malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril ini adalah Sayyidul Malaikat, penghulunya para malaikat. Pada saat setelah itu juga lah Nabi melihat bagaimana wujud asli malaikat Jibril itu di surga. Maka ibu-ibu, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang nomor 2. Yang pertama apa? Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua adalah mukjizat yang paling besar adalah Isra Mi'raj. Bayangkan dalam sekejap mata Nabi dibawa sampai melihat surga, sampai melihat neraka, sampai pulang lagi menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Inilah sejarah kita lihat ini bagaimana perjalanan Nabi Isra. Pasaru wakana akhadza birikabihi Jibril, dan adalah yang mengawasi. Ini wa inda Ibnu Sa'id, dan menurut pendapat Ibnu Sa'id adalah yang mengawasi dengan tempat pijaknya burak itu malaikat Jibril. Jadi diawasi burak ini. Karena dia binatang tadi yang sangat kencang itu, aktif, super aktif. Maka diawasi tempat pijaknya. Wabi simaril burak, dan dengan tali kekang burak oleh malaikat Mikail. Talinya itu diawasi oleh malaikat Mikail. Pasaru hatta balahu ardan, maka berjalanlah mereka Nabi tadi hatta sehingga balahu sampai mereka ardan akan bumi. Zatan nahl yang mempunyai banyak pohon kurma. Jadi Isra Nabi daripada Masjidil Haram Mekah dibawa terbang oleh oleh burak ke Palestina. Sebelum ke Palestina singgah dulu di Madinah. Di Madinah. Maka berjalan mereka sehingga sampai mereka akan bumi yang mempunyai banyak pohon korma. Pohon korma kan banyak di Madinah. Faqala lahu, maka berkatalah baginya Nabi oleh Jibril, malaikat Jibril, Injil turun. Maka berkatalah baginya burak oleh malaikat Jibril, Injil turun. Diperintahkan burak tadi turun. Fasallahu, maka salatlah Nabi di sana. Jadi Nabi hijrah singgah sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, singgah dulu di Madinah. Fa'ala, maka memperbuat dia Nabi sholat Nabi dulu di situ 2 rakaat. Jadi padahal sholat belum lagi diperintahkan kan gitu, tapi Nabi juga sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Sholat sebagaimana sholat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim.
Belum lagi aturannya macam kita rukunnya itu 17 kan begitu. Jadi 4 rakaat 2 rakaat belum. Nabi pun sholatnya 2 rakaat karena belum dipandukan. Fa'ala summa rakiba, maka memperbuat ia Nabi, kemudian mengendarai ia lagi, naik lagi. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah baginya oleh malaikat Jibril bagi Nabi tadi. Berkata Jibril setelah naik di dalam gua, atadri aina sholaita, apakah tahu engkau Nabi di mana engkau sholat? Jadi padahal kalau kita pikir bagaimana bisa bercerita dalam kendaraan yang begitu kencang, tapi pada saat itu perkataan Nabi dengan malaikat Jibril itu jelas terdengar. Kita kalau naik mobil mencoba kita lah begini kali, kalau kencang membalap ya kan, di bawah angin. Fakala, maka berkatalah ianya Nabi, la, tidak aku tahu. Karena berkata ianya Jibril, salaita batiyah, engkau salat di negeri Madinah, wa ilaihal hijrah, dan kepadanya lah engkau akan berhijrah. Jadi ini kita pahami, untuk mensucikan hati itu tidak bisa kita diam-diam saja dulu, perlu kita berhijrah. Insya Allah kalau sulu, ibu-ibu, lo kalau menterai kata wajuh, lo kalau harus mengaji ke pengajian, tidak duduk diam di rumah, berhijrah itu perlu kita berhijrah. Ini bisa kita pahami, untuk membersihkan hati itu kita perlu berhijrah ibu-ibu. Makanya Nabi itu singgah di tempat di mana dia berhijrah. Fatalaka Bura, maka bergeraklah oleh Bura, Yahwi turunlah dia dengannya Nabi, meletakkan meletakkannya hafarahu, akan ujung matanya haisu, kira-kira adraka terpahu, diperdapatilah akan ujung matanya. Meletakkan ia akan itu tadi kukunya tadi, kira-kira ujung mata, artinya saking cepatnya, begitu sudah naik Nabi saat dibawa terus terbang, sehingga sejauh mata memandang, begitulah. Fakala, maka berkatalah lahu baginya Nabi oleh Jibril, maka berkatalah lahu baginya Bura oleh Jibril, Injil turun. Wasalla, maka salah Nabi Haruna di sini. Jadi kali kedua Nabi turun lagi. Ini ada beberapa tempat turun Nabi. Tadi pertama di Madinah. Fa'ala, maka memperbuat Nabi sumarajiba, kemudian naik lagi Nabi. Fakala lahu, maka berkatalah baginya Nabi oleh Jibril, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu di mana kamu sholat? Di kali kedua tadi. Kala berkata Nabi, la, tidak. Kala sholaita bil Madyan, engkau salat di Madyan, indah sajaratil Musa. Madyan ini apa? Di sisi pohon Nabi Musa. Jadi kali kedua Nabi itu mau ke Palestina tadi, ke Masjid Aqsa tadi, ada situ satu pohon, di mana pohon itu dulu tempat perlindungnya Nabi Musa ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, tentara Fir'aun, gara-gara dia menampar orang sekali tak mati. Tukatnya Nabi Musa sekali ditamparnya orang mati, lari dia, takut dikejar-kejar, lari. Berhentilah dia di pohon tadi, berlindung di situ, bersembunyi. Maka di situ Nabi juga disuruh berhenti oleh malaikat Jibril. Ini mengajarkan kepada kita ibu-ibu pentingnya kita mendatangi tempat-tempat orang soleh. Kalau ingin bersih hati kita, datangilah tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat orang soleh. Ulah kita kudu-kudu itu mencerita simak mendeli mencupakkan hati. Tapi datanglah ke majelis ilmu, di mana ada dilaksanakan sholawat, di mana ada dilaksanakan majelis ilmu, majelis zikir, datang kita ke sana. Wirid Yasin. Nah, ini untuk mensucikan hati. Jadi tempat Sajaratul Musa. Nomor 2. Fantalaka, maka naik lagi Bura, Yahwi turunlah dia dengannya Nabi. Summa, kemudian kala berkatalah oleh Jibril lahu baginya, maka berkatalah baginya Bura oleh Jibril, Injil turun. Fasalla, maka salatlah Nabi. Fafa'ala, maka memperbudak dia. Summa rakiba, kemudian naik dia lagi mengendarai Bura. Kala berkatalah lahu baginya Nabi, atadri aina sholaita,
apakah tahu engkau di mana engkau sholat? Kali ketiga ini, Nabi disuruh berhenti lagi dan sholat. Kala berkata ya Nabilah, tidak. Kala berkata ya sholaitu bitur Sina, salat engkau di negeri Tursina, di bukit Tursina. Tursina ini apa? Hai sukalamullah Musa, sekira-kira tempat berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa. Di mana tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Allah dengan perkataan yang sempurna. Nabi Musa dikatakan dalam kitab Tizat Darari, ketika dia berkata-kata dengan Allah di bukit Tursina itu, setelah dari situ matanya ini, wajah ini bercahaya, ditutup, tidak bisa dilihat orang. Kalau nampak orang mati orang, kan gitu ya dalam kitab Tizat. Telinganya ini pun ditutupnya dari mendengarkan perkataan orang lain, karena selalu yang terdengar kepada dia itu kalam Allah. Karena sifat Allah tadi mutakalimun, berkata-kata, artinya Allah itu berkekalan berkata-kata, tidak pernah diam. Maka perkataan Allah itulah yang selalu dia dengar. Jadi setelah dia berkata-kata dengan Allah dengan perkataan sempurna, perkataan Allah itu selalu dia dengar. Bahkan bercahaya langsung memantul ke dalam wajahnya. Tidak ada yang bisa melihat cahaya wajah. Kalau nampak orang, bisa orang apa itu pangsan. Jadi begitulah kemuliaan Nabi Musa itu. Makanya mereka termasuk ulul azmi. Allah berikan mereka gelar dengan kalamullah Nabi Musa. Di bukit Tursina tadi ya. Summa kemudian balagha, sampailah ia akan satu bumi, wabadat lahu, maka terbitlah baginya bumi itu kasurat Sam, istana-istana Sam. Sudah sampai di negeri Sam, banyak situ bangunan yang megah. Tapi sekarang sudah banyak dihancurkan ya, oleh para Israel. Faqala lahu, maka berkatalah baginya oleh malaikat Jibril, Injil turunlah. Kepada budak tadi suruh turun. Fasolah, maka sholatlah Nabi. Fa'ala, maka memperbuat ya Nabi. Summa rakibah, kemudian mengendarai ia akan burak lagi. Pamtalaka burak, maka naiklah oleh burak yang turunlah ia dengannya Nabi. Maka berkatalah oleh ia Jibril, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Kala berkata Nabi, lah tidak. Kala berkata ianya malaikat Jibril, sholaita Baitul Lahem, engkau salat di Baitul Lahem. Keempat tempat Nabi singgah itu Baitul Lahem. Lahmin ini maknanya apa? Daging ya, daging. Kenapa Baitul Lahem? Karena haitsu wulida Isa ibnu Maryam, sekira-kira tempat dilahirkan anak Maryam, Isa anak Maryam, Nabi Isa dilahirkan di situ. Disitulah Nabi singgah. Jadi Nabi Isa lahir itu kan tanpa ada itu. Mengapa dikatakan Baitul Lahem? Kalau di dalam dibilang karena di situ ada tempat, tidak ada lewat binatang. Karena Maryam ini ketika dia hamil itu melahirkannya hanya hamil sehari semalam. Bukan kita bayangkan hamil dia itu 9 bulan, tidak. Itulah ujiannya, hamil dia, sehingga pada saat itu juga dia sedih, berkeluh kesah juga. Ya itulah ketika kita diberi ujian kan susah juga, gelisah juga. Bahkan pernah kata Siti Maryam ini dalam surah Al-Quran itu kan, seandainya saya dimatikan saja, daripada menanggung malu seperti itu. Ada anak tanpa ada suami. Maka dibawalah dia, pergilah dia ke satu tempat yang dimana tidak ada situ lewat dapat kendaraan binatang, artinya kendaraan, bukan kendaraan binatang ya. Tidak ada lewat di situ manusia. Maka lahirlah Nabi Isa itu. Tidak ada juga percak-percak kain pembalutnya, pada saat tidak ada. Langsunglah ke tanah, makanya dia itu dikatakan Baitul Lahem. Jadi situ tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi ini kenapa Nabi juga singgah di situ, dia menandakan para Nabi itu kompak, ajaran mereka itu semua ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada yang mentrinitaskan. Ini orang Kristen aja berbuat itu. Ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Minang buatnya. Padahal di dalam Injil sendiri diterangkan tidak ada Tuhan itu kecuali Tuhan yang satu.
Jadi ini kita sambung wabai nama dan tatkala dianya Yasiru al-Burak berjalan di atas burak Isra al-Ibrit tiba-tiba melihat di atas Ibrit. Ini perjalanan Nabi diganggu oleh Ibrit. Nah, ini sudah menuju Masjidil Aqsa. Minal jinni daripada jin yatrabuhu yang mengejar ia ke Nabi bisalati minan nar dengan obor daripada api. Bawalah api. Ini kan kita dengar ya dari sejarah-sejarah. Kalau manakala al-tafat menoleh ia Nabi, Ra'ahu melihat ia akan Jibril pakala, maka berkatalah lahu baginya Nabi oleh Jibril, ala u'allimuka kalimata taquluna itqultuhunna fa'at salatihi. Maukah engkau saya ajarkan, kata malaikat Jibril, kalimat yang apabila engkau katakan kalimat tersebut itu hancurlah setan tadi, binasa mati. Inilah namanya itu bala, maka berkata Rasulullah SAW bala ya mau. Fakala, maka berkatalah oleh Jibril, kul katakan olehmu, a'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birru wa la fajiru min syarri ma yunazzilu minas sama min syarri ma ya'rifu biha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnati al-laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqa yatubu bi khairi ya rahman. Jadi ini kalau kita baca ini menghilangkan setan-setan yang ada pada diri kita, melindungi kita daripada segala kejahatan setan. Ini kalau ada orang kemasukan pun bacakan ini. Lalu setan itu ada, enggak ada di buku, enggak ada. Enggak ada. Ini biasa dibaca orang. Fa'akabala fihi, maka binasalah oleh Ibrit tadi, watafa'at salahu, dan padanglah kuburnya tadi. Ketika dibaca oleh Nabi tadi ini yang diajarkan oleh Jibril, maka padanglah setan tadi, mati dia. Ini menggambarkan kepada kita, kalau kita ingin membersihkan hati kita, memperbaiki diri kita, penting kita berguru sehingga bisa kita berantas setan-setan tadi. Kalau kita tidak berguru, tidak mampu kita memberantas segala setan-setan yang ada pada diri kita ini. Gara-gara 300.000 hilang iman kita, gara-gara 50.000 hilang iman. Ini apa? Karena dunia masih membekas di hati kita. Sehingga sudah ada pun diperingatkan jangan, masih juga berarti dia menandakan kita ini masih lemah, belum bersih. Maka inilah penting kita bersihkan hati kita itu dulu. Hatta atu ala qaumin, sehingga Nabi itu berjalan di atas kaum. Di perjalanan tadi, ya jauhuna biyum, yang mereka menuai pada menanam pada suatu hari, wa yahsaduna biyaumi, dan menuai pada hari yang sama. Jadi ini gambaran dilihat Nabi di perjalanan Isra itu. Setelah tadi berjumpa dengan Jibril, ya kan? Kemudian diajarkan malaikat Jibril bagaimana cara memberantas setan itu, godaannya. Ini menggambarkan kita pentingnya berguru. Lalu di suatu tempat berjumpalah Nabi dengan orang yang bercocok tanam di perjalanan itu. Jadi begitu ditanamnya tanaman tadi, padi atau yang lain, langsung tumbuh, panen, dipanen, balik tumbuh lagi, balik dipanen. Itulah. Karena hasadu, manakala mereka itu memanen, ada kembali ke makanan seperti biasa, balik tumbuh. Fakala, maka berkatalah oleh malaikat tadi, Nabi, ya Jibril, berkata Nabi, wahai Jibril, mahada, apa ini? Fakala, maka berkatalah
oleh malaikat tadi, haula mujahidun, mereka itulah para mujahid. Jadi para mujahid orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh. Fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jadi kalau mujahid sekarang itulah dia orang-orang yang mengajarkan ilmu, ibu-ibu. Kalau mujahid sekarang orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan, mengajarkan kepada kita. Kenapa? Karena perang sesungguhnya nanti kata Rasul itulah perang memerangi kebodohan, memerangi hawa nafsu. Inilah para mujahid kita, para ulama. Tada'afu lahum hasanah, yang dilipat gandakanlah bagi mereka akan kebaikan bisa ba'atin dha'fin, dengan 700 kali lipat. Makanya ilmu itu dikatakan afdalus sadaqah ilman, aliman wa muta'aliman bi ilmi al-muslim khailahu. Seabdal-abdal sedekah itu adalah ilmu, memberi pengetahuan kepada orang lain, mengajarkan orang lain dengan ilmunya. Itu adalah sedekah. Lebih afdal daripada satu sak beras ini. Kalau ini siapa namanya yang saya kemarin ini yang masih beras ini, teringat ibu-ibu saya tengok Aji Jar. Kalau Aji Jar memberi satu sak beras satu tahun sekali, teringat adong-adong ini. Ilmu yang diberikan guru-guru kita ini mesti ngaco ilmu nggak teringat dia. Nggak teringat. Padahal lebih afdal ini kalau dikalikan ilmu ibu-ibu, satu huruf yang diajarkan para guru kita itu berhak sebenarnya guru itu diberi nilai dengan 1 dinar, satu huruf. 1 dinar itu dulu saja sampai 50.000 nilainya itu satu huruf. Yang diajarkan sama kita itu banyak hurufnya, tapi tidak teringat. Tidak teringat. Sehingga lebih teringat sama caleg-caleg yang ada memberi dulu dia. Disuruh guru kita, mesti kita punya ada muda. Orang kita tusuk, orang kita teringat pengajar bu, padahal pengajar guru itu lebih berharga ya ibu. Jadi ini dilipat gandakan, makanya para ulama itu kaya, dia miskin di dunia ini, kaya dari akhirat. Kenapa? Dilipat gandakan amalannya menjadi 70.000. Tidak dibayar di dunia ini, kaya di akhirat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu, dan apa yang menafkahkan mereka itu dari sesuatu maka digantilah segala kebaikan mereka. Wa wajadu, dan pada kali ketiga memperdapatlah dia Nabi rihan akan bau thayyibah yang bersih, ada bau wangi. Fakala ya Jibril, maka berkatalah ia Nabi kepada Jibril, maha zaraihah, apa ini bau? Kala berkatalah ianya Jibril, haji raihah, inilah bau Siti Masitah binti Fir'aun. Wanginya nggak tanggung, lebih wangi daripada kuburan apa namanya bekas puri. Karena di situ kuburannya, karena di situ kan Fir'aun dulu. Di situ dia dikuburkan. Siti Fir'aun, dia ketika dia menyisir, ini saya nggak usah coba ketika dia menyisir rambut, tiba-tiba terjatuh sisirnya, menyisir rambut anak Fir'aun. Ketika terjatuh dia katakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, dan celakalah Fir'aun. Marahlah anaknya ini. Apakah ada Tuhan selain daripada ayahku, katanya. Mau kamu saya laporkan kepada ayah saya? Silahkan, kata Siti Masitah. Sehingga dilaporkanlah. Setelah dilaporkan apa dikatakan kepada apa tadi? Ditanya oleh Fir'aun, apa ada Tuhan kamu selain daripada saya? Ya, dia tidak Tuhan saya Allah. Dan itu juga Tuhan kamu. Marah Fir'aun itu, sehingga disuruhlah dia tadi bersama anak-anaknya dilemparkan disuruh dia tobat untuk kubur, tidak mau. Akhirnya dia dilemparkan bersama anaknya tadi, bersama suaminya di dalam belanga yang sudah dibuat. Di situ dimasukkan minyak goreng, digoreng. Jamnya Fir'aun itu digorengnya orang itu hidup. Kita kalau menggoreng ikan saja hidup-hidup saya tak tega. Ikan lele itu digoreng dia melompat-lompat, tak tega saya.
Ini manusia digoreng. Digoreng. Haji Ra'iyah Masitah bintu Fir'aun wa auladha dan anak-anaknya. Bainama tatkala ia Tamasyatu bintu Fir'aun saqatal mistah, tiba-tiba jatuh sisirnya, maka berkata ya bismillahi ta'isu Fir'aun, dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Maka berkatalah ibu Nadir Fir'aun, anak Fir'aun, ulai karabi, apakah ada Tuhan khairi abi selain ayahku? Wakalat, maka berkata ia, na'am ya. Nah, jadi perkarat maka berkata ya kala Pak Akhbir bizalika, saya akan kabarkan dengan demikian akan abi ayahku. Kala berkata ya Masitah, na'am ya, kabarkanlah. Maka dia itu dipanggil, maka dia meminta kepada Fir'aun tadi, nanti kalau saya meninggal, maka kuburkan saya, suami saya dan anak saya dalam kuburan yang satu yang lain. Nah, maka diperkenankan karena dia sudah lama situ tinggal menjadi membantu apa tadi Fir'aun tadi. Maka itu ketika imannya mulai tergoyah melihat suaminya digoreng, anaknya digoreng, bicara anaknya yang masih dalam dalam usia menyusui. Jangan takut, silahkan masuk, Allah beserta kita. Jadi ini juga kisah anak kecil yang bisa bicara dengan perkataan sempurna, itu adalah anaknya Siti Masitah. Ada beberapa anak, kalau nggak salah 4. Ada saksi Nabi Yusuf, ya kan? Nah itu juga anak yang kecil juga. Ada saksi Zulai, Zulai. Ada Nabi Isa tadi kan masih kecil dia berbicara. Jadi kalau ada kita nampak nanti di YouTube di postingan, anak kecil sudah bicara, itu editan. Jadi editan, jangan percaya, karena di dalam kitab hadis diterangkan hanya 4 yang bicara. Satu masih dalam ayunan, masih kecil. Kalau ada anak-anak bicara itu dikasihnya remote itu di belakangnya. Kasihnya remote. Iya. Bagi bawa roti tadi itu, dan boleh dibawa roti itu. Bagi-bagi dulu. Ada snacknya. Snack dulu biar apa kita dulu. Jadi kita sambung lagi. Hatta balahu asyara wa bihim faqala ya ummu, sehingga tadi sampailah anaknya yang paling kecil, anak Masitah tadi. Maka berkata ya anak Masitah, ya ummu, wahai ibuku, kai, turunlah, jangan takut. Wala taqa asa, dan jangan takut, fa inna ka al haq, maka sesungguhnya engkau di atas hak. Maka terjunlah dia Siti Masitah ke dalam belanga tali, dan dia beserta anak-anaknya digendongnya bawa dalam, jangan takut katanya, kita beserta Kala berkata oleh musannif, watakallama fil mahdi, dan berkata-katalah oleh anak-anak di dalam ayunan suatu usia kecil, arbaatun, itu ada 4. Wahum, mereka itu siharun, masih kecil, masih usia menyusui. Wahada, dan inilah syahid Yusuf, saksinya Nabi Yusuf ketika dituduh berzina. Itu berkata anak-anak yang masih dalam ayunan pada saat itu, anak pembantu daripada raja itu mengatakan, jika Nabi Yusuf itu salah, maka bajunya koyak dari depan, tapi kalau dia benar, maka bajunya koyak dari belakang. Maka dilihat Nabi Yusuf itu terfitnah, dia bajunya itu koyak dari belakang. Ini kita ibu-ibu, nanti ketika masuk neraka,
Itu didatangkan Nabi Yusuf ini, yang nggak pernah lihat Nabi Yusuf nanti nampak dia bagaimana wajah gantengnya Nabi Yusuf itu kalau masuk neraka. Didatangkan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kita ketika masuk neraka itu apa kita katakan? Saharuna awaluna wa akhiruna, telah menyembuhkan kami, harta kami, anak-anak kami, sehingga lalai kami, tidak kami sholat, tidak kami puasa, sibuk kami mencari genteng. Nah, terasa harus sama kami berpuasa, ya buka puasa kami. Ini didatangkan nanti Nabi Yusuf ini. Ini Nabi Yusuf orang yang paling sibuk, tapi tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Kemudian saya kasih Nabi Yusuf, Nabi neraka ya kan? Dan saksi Sahibul Zureh, saksi Zureh. Zureh ini seorang yang abid. Dia ini didatangi di tempat ibadahnya, dia beribadah. Didatangi 3 kali orang tuanya. Oh Zureh, sekarang Assalamualaikum, boleh jawab Zureh. Saya sudah sembahyang, dia sudah sembahyang. Segera ngomong maknya bagaimana? Jelas kamu kau Zureh. Mati Zureh nahan bawa simbak, mati simbak kau yang berzina. Berjumpa kau dulu dengan orang berzina, baru kau meninggal katanya. Sehingga Zureh ini difitnah telah berzina. Padahal dia tadi dalam keadaan sholat. Ini membuktikan seandainya Zureh tadi adalah yaitu alim fikih, maka dia tentu akan membatalkan dulu sholatnya, menjawab salam ibunya. Karena ibu itu al-jannatu tahta aqdamil ummah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sempat sedih hati orang tua kita. Dan Isa ibnu Maryam, dan Nabi Isa ibnu Maryam tadi. Nabi Isa tadi kan dia juga apa namanya itu berbicara masih dalam waktu kecil. Ketika ditanya itu, coba berbicara Nabi Isa itu saya Nabi utusan Allah. Ketika ibunya itu dituduh seorang pendidik. Udah datang donat gemoy, semuanya gemoy kita semuanya nanti ini. Karena Prabowo kan, Prabowo itu saya semua saya minta telinga kita ini donatnya buat apa? Sudah dapat latih gemoy. Gemoy apa? Gemoy ibadah kita bertambah subur kan gitu. Dengan kita ada di majelis ilmu. Semua ala kaumin, kemudian datang ia di atas kaum tahun yang memecahkan iatan kepala mereka. Nampak Nabi di perjalanan itu orang yang memalu kepalanya sampai pecah. Ulang rakaat manakala telah pecah, ada kembali seperti semula. Karena seperti semula, wala yaktiru anhum, dan tidak pernah lelah mereka minzalika daripada demikian.